Saya Muhammad Alfat Muslimanatin dengan NRP 20422511120 dan berasal dari kelas 1A 2025. Di sini saya akan mau menjelaskan tugas individu dari Pancasila. Nah, jadi Pancasila sendiri itu punya tema yaitu video refleksi soal nilai-nilai Pancasila terkait bencana banjir yang sekarang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Nah, di sini sebelum itu tuh tugasnya itu terkait apa sih nilai-nilai Pancasila yang bisa kita ambil dan refleksi nilai-nilai Pancasila atas bencana bandang banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat. Nah, mari kita lanjut. Jadi, untuk refleksinya sendiri, kita perlu ketahui bahwasannya beberapa waktu terakhir itu berbagai wilayah di Aceh, Sumatera, dan Sumatera Barat itu mengalami banjir bandang yang sangat besar yang diakibatkan tuh akibatnya dari beberapa infrastruktur dan lahan pertanian itu tuh jadinya akhirnya bisa tergeser alias rusak dan memakan banyak korban jiwa yang hingga kini itu masih banyak korban jiwa yang tertanam tanah atau bisa ditinggalkan di dalam mobil. Dan itu tuh hal yang tidak manusiawi ya guys. Jadi ini nih dari laporan dari pakar hidrologi dan lingkungan menyebut bahwa curah hujan yang ekstrim ini mengakibatkan bencana yang terjadi. Dan ini sudah disiapkan oleh kerusakan hutan yang di hulu di daerah aliran sungai. Deforestasi dan alih fungsi lahan menjadi perkebunan besar kayak sawit dan kayu, itu tuh serta lemahnya tata kelola kawasan lindung. Nah, jadi sebagai calon intelektual, sebagai insinyur, insinyur teknologi mahasiswa ITS itu perlu membaca bencana ini tuh. Dah. Jadi, video refleksi nilai-nilai Pancasila ini tuh terkaitnya dengan bencana ini adalah nilai ketuhanan. Di mana nilai ketuhanan sendiri itu tercipta akibatnya kejadian seperti ini di mana para korban tuh masih bisa beribadah atau bisa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mereka masih percaya terkait nilai-nilai religius yang sekarang ini tuh bisa dibilang salah satu bentuk di mana kita tuh masih punya moral ya sebagai manusia, di mana kayak kita masih ingat Tuhan, terus kita masih bisa apa ya masih bisa beribadah dan lain sebagainya. Nah, Spirit juga pelencengan dari nilai moral ini juga di mana kayak beberapa orang masih bisa menyalahkan ya terkait agama yang dipilih, di mana kayak kamu nih misalnya di mana kayak kamu tuh tiba-tiba merasa kalau Tuhan tuh nggak adil. Kenapa di wilayah saya tuh seperti itu dan kamu seakan-akan menyalahkan yang sekarang ini terjadi akibat ulah Tuhan. Nah, sebenarnya itu salah guys, tapi sebenarnya itu juga ada benarnya di mana kayak ini tuh sebenarnya takdir, tapi bukan berarti kita nggak sepenuhnya menyalahkan ini kepada Tuhan yang Maha Esa karena bisa dibilang ini juga faktor dari manusia itu sendiri. Lanjut ke pertanyaan yang kedua itu di mana? Ke pertanyaan kedua sih, yaitu adalah sila kedua. Sila kedua itu sendiri itu tuh terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana nilai kemanusiaan sendiri ini sekarang lagi dipatuh kepada teman-teman semuanya yang sekarang ini sedang membantu mencari donasi, membantu untuk pembangunan kembali, di mana sekarang ini tuh teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang sekarang di Aceh, Sumatera itu tuh lagi kekurangan dalam beberapa sumber daya seperti pangan, kemudian baju dan energi. Sehingga akses mulai dari internet juga bisa dibilang terbatas, bukan terbatas lagi, emang sudah hampir-hampir terputus banget. Jadi sekarang warga Indonesia termasuk di ITS sendiri juga sering banget mengadakan sumbangan terkait korban-korban yang ada di Aceh dan Sumatera. Dan kemudian juga di sila kedua ini, kemanusiaan ini bisa dibilang ada namanya sisi kebalikannya atau berlawannya di mana ternyata pada saat di masa-masa yang genting ini masih sempat-sempatnya manusia atau oknum-oknum itu berusaha untuk mencari celah di mana salah satunya apa? Melakukan kekerasan seksual kepada beberapa korban, padahal sesama korban dan kenapa masih ada hal yang harusnya itu tidak perlu terjadi. Lanjut ke sila kesatuan, di mana sila kesatuan ini tuh di mana terjadinya sekarang juga masih sangkut pautnya sama kemanusiaan, di mana masih banyak warga Indonesia yang bersatu untuk memberikan bantuan kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lagi di Aceh dan Sumatera yang sedang mengalami namanya bencana alam seperti ini. Di mana kalau untuk saat ini warga
Indonesia berusaha untuk memberikan sumbangan sebanyak-banyak mungkin agar bisa memenuhi standar dan kebutuhan yang sekarang ini lagi dibutuhkan. Dan di saat yang sama juga warga Aceh dan Sumatera sedang membangun kembali infrastruktur yang ada di sana, di mana mereka pelan-pelan mulai membersihkan dan merapikan tempat yang mereka celah kejadian banjir tersebut. Dan di sisi lain, juga bahwa persatuan Indonesia itu tidak mungkin terjadi karena bisa jadi juga ada beberapa oknum yang bisa bilang masih nggak mau membantu Aceh sama Sumatera di mana kayak membawa-bawa membawa-bawa masa lalu Aceh di mana yang seperti yang kita ketahui bahwasannya Aceh itu sudah seperti kayak negara sendiri di mana mereka tuh punya aturannya tersendiri sehingga kayak mereka tuh membawa agama nomor satu terutama di agama Islam. Nah, ketika pada saat kebencanaan seperti ini, disitulah yang kayak semua orang tuh yang kontra di mana kayak ngapain harus bantuin Aceh karena dulu kan Aceh juga begini, Aceh juga pada saat di gini pas kejadian seperti yang ini juga terjadinya seperti ini tidak bisa ngebantu. Jadi kayak bisa dibilang ini karmanya buat Aceh kalau kata mereka. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat alias Sila keempat sendiri itu tuh bisa dilihat dari beberapa informasi yang kita lihat bahwa musyawarah itu tuh penting. Dimana sekarang contohnya adalah ketika meresmikan bahwa bencana alam ini itu tuh termasuk bencana nasional apa tidak? Sebenarnya kalau dari yang kita ketahui bahwasannya sejauh ini bencana ini tuh terhitung nasional karena bisa dibilang 3 provinsi langsung itu tuh terkena. Tapi untuk pemerintah sendiri belum bisa menjelaskan apakah ini bencana alam secara nasional atau tidak. Tapi sebenarnya secara tidak harus dilihat langsung, tapi udah bisa dilihat juga bahwasannya impact dari bencana tersebut itu bisa dibilang gede, jadi bisa dibilang ini harusnya masalah nasional sesama. Dan untuk saat ini musyawarah itu penting banget. Apakah apa yang harus dilakukan ke depannya dan terkait infrastruktur, kemudian apa yang selanjutnya harus dilakukan kepada Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemudian yang terakhir adalah keadilan sosial. Jadi keadilan sosial itu di mana sebenarnya kita sebagai manusia itu tuh adil, di mana kita selalu membantu dan memberikan bantuan seadil-adilnya kepada teman-teman kita yang di Aceh, Sumatera, dan Sumatera Barat. Nah, menurut saya, kalau misalnya bagi saya sendiri, itu terkait nilai-nilai Pancasila yang sekarang saya sebutkan sebelumnya, itu tuh sebenarnya ada nilai pro dan nilai kontranya, di mana kayak nilai baiknya kita bisa ambil bahwasannya kita harus bersyukur. Sekarang ini tuh kita harus bisa bersyukur sama apa yang kita punya, kita bisa berdoakan dan kita juga membantu teman-teman yang sekarang kesusahan ini. Namun juga sisi buruknya adalah di mana masih terkait beberapa orang yang punya sifat apatisme, di mana memiliki alasan-alasan terkhusus terkait apa yang sekarang mereka alami dan punya dendam terkait Aceh dan Sumatera. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir sebagai sesama manusia itu kita perlu yang kita ketahui bahwasanya humanisme itu penting banget. Sekian dari saya, terima kasih dan selamat malam.